saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selama 3 hari 3 malam Yunus berada dalam perut ikan, dan ini adalah keadaan yang sangat-sangat sulit, luar biasanya saudara, saya bayangkannya. Dan ini adalah bentuk penghukuman Tuhan kepada Yunus atas ketidaktaatan Yunus. Yunus mau lari dari pelayanannya. Yunus tidak mau melayani, tidak mau melayani seperti yang Tuhan inginkan. Dan akhirnya Yunus harus dibuang ke laut karena ada badai besar yang Tuhan datangkan di laut. Dan Yunus ada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Saudara diberkati Tuhan, selama 3 hari 3 malam sudah pasti Yunus tidak makan apapun juga dalam perut ikan. Dan ini adalah puasa terpaksa. Tidak ada senter di sana, tidak ada PLN di sana. Keadaan entah gelapnya seperti apa. Tidak ada jalan keluar. Hanya bisa raba-raba, tapi mau raba-raba mau ketemu apa di sana yang bisa dipakai. Gelap. Ini bentuk penghukuman saudara. Keadaan yang sulit, tidak ada jalan keluar. Mau lari kemana, mau minta tolong siapa, tidak ada solusi. Kalau dalam kehidupan kita mungkin ekonomi memburuk, mungkin kesehatan memburuk, rumah tangga dalam keadaan yang tak terkendali, masih satu-satu mau ikut mau sebegitu, tidak ada jalan keluar. Ini adalah hal yang sulit. Tapi kita mau belajar dari Yunus bahwa dalam keadaan situasi yang sulit yang terjadi apapun juga dalam kehidupan kita, tidak bisa menghalangi jawaban Tuhan kepada kita. Yunus bilang bahwa dalam pasal 2 ayat yang kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Saudara, haleluya, benar ini. Dalam kesusahannya Yunus berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Yunus. Terjadi untuk semua kita. Dalam keadaan situasi sulit apapun juga, asal kita berseru kepada Tuhan, tidak ada kondisi yang bisa menghambat jawaban Tuhan kepada kita. Jawaban Tuhan akan datang. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ayat yang ketiga. Yunus percaya bahwa terjadi bahwa Yunus ada dalam perut ikan, ini atas penentuan Tuhan. Kau lemparkan aku, Yunus bilang. Yunus bilang Tuhan yang lemparkan Yunus. Saudara diberkati Tuhan, tidak ada apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini tanpa seizin Tuhan. Pasti seizin Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Wahyu 3 ayat 19, kalau tidak salah saudara, siapa ku kasihi dia ku tegur dan ku ajar. Tuhan bukan hanya mengasihi orang-orang Niniwe, tapi Tuhan juga mengasihi Yunus, sehingga Tuhan mendisiplinkan Yunus. Tuhan kasih suatu ganjaran hukuman buat Yunus karena Tuhan mengasihi Yunus. Dan karena Tuhan mengasihi Yunus, maka Tuhan juga mau menjawab Yunus. Di saat Yunus berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Jadi karena Tuhan mengasihi. Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan yang sulit apapun juga itu, jawaban Tuhan pasti datang asal kita berseru kepadanya. Dan kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak terjadi begitu saja, tapi pasti atas izin Tuhan. Kita lanjut lagi saudara berkati Tuhan. Ayat yang keempat, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Mungkinkah? Yunus sedikit ragu di sini. Yunus sudah mendapat jawaban Tuhan. Yunus percaya bahwa ini terjadi karena seizin Tuhan, tapi juga Yunus ragu. Ada sedikit keraguan Yunus. Mungkinkah aku melihat lagi bait-Mu yang kudus? Saudara diberkati Tuhan, terkadang kita juga dalam situasi yang sulit, pergumulan hidup yang sulit, terkadang kita bisa ragu kepada Tuhan. Kadang-kadang hal ini bisa terjadi, ada keraguan. Mungkin kau bisa kok. Saudara, lanjut di ayat 6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dalam bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allah. Yunus bilang ini susah lama-lamanya. Ya, sana tanda-tanda mau keluar ya, dalam perut ikan. Perut ikan sana ada pintu. 3 hari 3 malam sana makan segala gulita. Ini sudah tidak ada harapan. Keadaan yang dimana tidak ada harapan, tidak mungkin tertolong.
tidak mungkin ada jalan keluar. Kita bisa putus asa, kita sudah bisa ragu, kita sudah bisa meragukan keadaan dan kondisi kita bahwa sudah tidak mungkin lagi tertolong. Tapi di sanalah Tuhan menaikkan nyawanya Yunus dari liang kubur. Ya Tuhan Allah, Yunus bilang, ya Tuhan Allahku, ketika itulah Engkau menaikkan. Wah, ini ucapan syukur yang luar biasa. Benar-benar, Tuhan Allahku, Tuhan telah luar biasa. Ketika jiwaku letih lesu di dalamku, ayat 7, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, jadi ketika entah hari kedua, hari ketiga, di saat Yunus sudah letih lesu, Yunus teringat kepada Tuhan, lalu doa ini Tuhan Yunus naikkan kepada Tuhan. Dan di sana saudara diberkati Tuhan, sampailah doaku kepadamu. Doanya Yunus sampai kepada Tuhan, dan Tuhan mulai menjawab doanya Yunus yang tadi, yang di ayat yang kedua itu. Saudara, tidak ada kondisi situasi yang sulit dalam kehidupan kita yang bisa menghambat doa kita kepada Tuhan. Tidak ada. Sakit penyakit, ketelanjangan, kelaparan, kemiskinan, apapun juga itu tidak akan bisa menghalangi doa kita kepada Tuhan. Yang bisa menghalangi doa kita kepada Tuhan hanyalah dosa. Tetapi Yesus Kristus Tuhan sudah mati dan menebus dosa saudara dan saya. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa menghambat doa kita kepada Tuhan. Asalkan yang pertama kita mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan satu-satunya penebus kita. Maka dengan sendirinya di saat kita menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka penebusan itu terjadi kepada kita. Nah, kalau penebusan sudah terjadi kepada kita, tidak akan ada lagi yang dapat menghambat doa kita kepada Yesus, kepada Tuhan. Doa itu akan kita naikkan dengan ucapan syukur dan akan sampai ke hadirat Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa kita. Tidak ada situasi yang sulit yang bisa menghalangi doa kita dan jawaban Tuhan kepada kita. Saudara, selama masih ada kehidupan, masih akan ada harapan. Ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Yunus bilang dengan ucapan syukur dia akan persembahkan korban kepada Tuhan. Dia akan persembahkan korban. Ini dia belum keluar dari perut ikan, tapi dia sudah bilang dengan ucapan syukur dia akan persembahkan korban kepada Tuhan. Dia yakin bahwa dia akan keluar dari perut ikan, karena dia sudah dengar jawaban Tuhan. Memang tadi dia sedikit ragu, tapi juga dia kembali yakin. Dia kembali yakin bahwa dia akan keluar dari perut ikan. Dia yakin, dia percaya, iman. Saudara, dalam perjanjian baru kita temukan bahwa oleh karena iman ada orang yang sembuh. Oleh karena iman banyak hal mujizat bisa terjadi. Ini karena iman. Ya benar-benar beriman, percaya kepada Tuhan. Saudara, saat ia benar-benar yakin, keraguan yang tadi sudah hilang dan ia yakin, maka ia naikkan doanya bahwa dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Ini masih dalam perut ikan, tapi dia sudah bilang dia akan persembahkan korban kepada Tuhan. Mempersembahkan karena korban kepada Tuhan adalah perut ikan, tapi dia yakin, percaya. Lalu dia kembali menegaskan bahwa apa yang kunasarkan akan kubayar. Yang disujanji dia bilang dia akan lakukan. Ini yang terjadi, saudara. Kadang-kadang penghukuman itu terjadi oleh karena janji yang kita berikan kepada Tuhan tidak kita tepati. Mungkin oleh karena himpitan dunia ini, banyak keraguan, kekhawatiran, banyak hal yang terjadi, lalu kita tidak jadi menepati janji kita kepada Tuhan, maka penghukuman itu bisa terjadi. Kembali menepati janji kita kepada Tuhan, kembali melayani Tuhan, jangan lari dari pelayanan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus bilang di ayat yang ke-9 bagian terakhir. Keselamatan itu hanya dari Tuhan, tidak ada dari lain. Pertolongan itu juga hanya dari Tuhan. Kesembuhan itu juga hanya dari Tuhan. Pemulihan ekonomi juga hanya dari Tuhan. Apalagi, pokoknya semua dari Tuhan, tidak ada yang lain. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudaranya berkata Tuhan, ikan taat, ikan taat atas penentuan Tuhan. Di ayat 17 pasal yang pertama, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Ikan taat. Tuhan bilang telah Yunus, ikan orang telah. Lalu Tuhan berfirman, maka ikan ini memuntahkan Yunus. Saudara, kalau kita sampai taat dan Tuhan, maka ini ikan lebih baik daripada kita. Karena ikan lebih taat. Ikan taat. Kita
yang lari dari pelayanan, kembali melayani Tuhan. Sebab kita mungkin sudah akan masuk dalam perut ikan, tetapi jangan sampai kita menerima ganjaran yang lain, karena Tuhan itu Maha Kuasa dan Dia sungguh sangat adil, adil-adilnya. Tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga saudara yang diberkati Tuhan, karena sesungguhnya situasi keadaan kita dalam penghukuman, seandainya itu pun dalam penghukuman yang terjadi, itu pun juga akan ada jawaban Tuhan kepada kita. Tidak ada situasi kondisi yang akan menghambat jawaban Tuhan kepada kita. Tidak ada situasi kondisi yang bisa menghalangi doa kita kepada Tuhan. Asalkan kita tetap berseru kepada Tuhan dan benar-benar beriman percaya kepada Tuhan, dan teruslah melayani Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya menderita oleh suatu hal yang benar-benar sulit yang terjadi dalam hidup ini. Pasti Tuhan akan memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik, dan akan ada sukacita di sana. Apa yang sudah kunasakan, bayarlah semua itu kepada Tuhan, saudara. Kembali melayani Tuhan. Janji kita kepada Tuhan bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun juga. Semoga memberkati saudara. Terima kasih untuk kesempatan baik ini. Tuhan Yesus tetap baik. Salam.